dari Rita dan Cecilian ini nggak punya escape ability selain spell yang dibawa. Yap, terlihat sejauh ini ada pergerakan tadi dari Franco yang balik lagi menuju ke arah base yang dia punya ataupun ke arah jungle yang mereka punya. Albert masih melakukan farmingan. Plus untuk kali ini Finn ya bergerak lagi ke bagian atas. Oke, udah mencoba untuk nge-babysit ya ke arah Skylarnya, tapi Little Wonder juga ini nggak menjadi prioritas untuk RRQ. Lihat udah ada gangguan lagi, ada satu barrier yang sudah dibuka, tapi itu bukan hal yang berarti di mana Albert masih bisa men-secure satu buah purple buff-nya. Yap, Finn-nya bergerak ke bagian atas guna untuk bisa melindungi juga pergerakan dari Skylar, tapi barusan Kadita pun hadir untuk bisa memberikan backupan pula. Keyboy masih ada di area tersebut. Finn mundur dulu, tapi kita tahu Iron Hook yang dimiliki oleh Finn sangat-sangat berbahaya. Kita lihat siapa yang akan terkena tarik sis. Wow, talent prediction by Axe. Kita lihat semua rata untuk Onyx Esports. Melihat dengan adanya posibilitas untuk pick off demi pick off-nya early game-nya sih harus bisa di owning banget untuk Onyx Esports pastinya. Kalau misalkan ke arah late game, ini bakal bisa jadi pedang bermata dua mengingat ada dua late game guarantee dari RRQ Hoshi. Benar, mereka punya Sisil, mereka juga punya Irithile ya dengan Heavy Crossbow-nya nanti ketika udah punya item yang akan menyala juga. Jadi untuk sementara waktu di sini ya dari RRQ Hoshi lihat. Mereka bermain pasif aja. Mereka cuma nunggu kalau memang Onyx Esports membuat satu movement, baru mereka akan coba untuk ke mirror. Yap, sementara itu dari Keyboy ada Diarami dan terkena efek knock up-nya. Bahkan kali ini double knock up, tidak bisa berbuat banyak dan first blood-nya menjadi milik dari Onyx Esports. Bahkan di bagian bawah dengan adanya pergerakan Burst dan juga Drian, mereka bekerja sama mengusir mundur. Mereka langsung menghilangkan wave minion, melakukan rotasi dan Turtle muncul. Iya, dan aku juga baru sadar ternyata Kairi yang pakai Julietnya ya. Iya, bakal jadi ada 3 lagi dan lihat Rogue Wave-nya connect. Albert hilang langsung tanpa bisa langsung merangsak ke arah Turtle Pit-nya, tapi bisa melakukan kontes. Nggak bisa. Nggak bisa bergerak Karena ya. memang itu burst. Itu 4 hero burst. Iya. Ini pertarungan sisi nggak sih Om? Sisi banget. 3 hero awal yang diambil itu kan sisi. Dibalaskan lagi Om, bener-bener. Full sisi sih sebenarnya buat Onyx Esports. 5-5-nya ini bisa ngebus. Yap, itu dia tapi Drian. Dan juga Keyboy bekerja sama untuk masuk ke dalam area dari RRQ. Oke, Skylar dengan Electro Splash-nya ada di Golden ya, dan dia harus bisa bertahan. Dan bertahan di sana adalah mungkin jawaban untuk RRQ Hoshi. Kalau mereka bisa mempertahankan Skylar untuk positioningnya gak bisa diganggu-gugat. Onyx Esports mereka harus bertahan nanti di mid game sampai dengan ke late game-nya. Tapi di sini Onyx karena memang mereka punya keleluasaan untuk bermain snowball dari early game, mereka membuat inisiasi, mereka membuat kejutan. Kena lagi dong Albert. Masih berhasil kabur sedikit terlambat dari chain enhance yang dikeluarkan. Andai tadi lebih cepat kemungkinan akan ada satu hero lagi yang berhasil ke pick off. Dan sekarang menjadi momentum balikan harusnya untuk RRQ Hoshi bisa melakukan sebuah serangan atau sabar lagi. Betul, dan aku juga suka banget pemilihan dari Grok sendiri. Dia bisa nge-immune dari Iron Hook yang dikeluarin nanti oleh Finn. Ya, power of nature-nya Iya, karena dia balik lagi. Dia sebagai roamer, dia bakal bisa men-zoning out. Membuka informasi sebanyak-banyaknya yang akan pastinya membuat dari junglernya, bahkan cewek sebagai god laner mendapatkan space untuk bisa mendapatkan snowball-nya. Clay udah punya Clock of Destiny di menit ketiga tadi. Wah. Ini cukup cepat ya dengan Mystery Shop yang memang mendongkrak juga, mendompleng pula. Sementara Skylar tetap ada di area lane-nya. Masih sabar, menurun lagi tempo permainan. Belum ada pick off yang terjadi. Hanya ada sneaky picky dari masing-masing player. Oke, dan sepertinya kali ini bakal coba untuk di-plating lagi. Hand chain menuju ke arah seorang Finn. Tapi lihat ada Robert yang connect. Tapi lihat ada satu lagi Heavy Spin. Memporak-porandakan setup yang dilakukan. Tapi lihat 4 player hilang dari Onyx Esports. Dari RRQ Hoshi pastinya di tangan Onyx. Wow, sebuah serangan yang barusan terlihat santai, slow, anggun banget sih apapun yang mereka lakukan barusan oleh Onyx Esports. Mendadak 4 player yang dimiliki oleh RRQ hilang mendadak Om. Yes, ada tsunami yang lewat juga tadi. Padahal tadi ada Iron Hook juga ya, mau ngembaliin keadaan. Itu wild charge-nya sih ya, untuk semuanya tadi. Membuat pemain RRQ Hoshi memang gak bisa bergerak sama sekali. Dan untuk di early seperti ini, oke lah Akai dan juga Franco, mereka adalah hero tebal. Tapi kalau gak punya item, sama saja. Betul sekali. Dan sejauh ini mereka tertekan dengan adanya pergerakan dari Onyx Esports.
Hanya saja apakah ini akan berhasil dibawa oleh Rocky sampai menuju ke area late game. Dengan begitu lamanya permainan, mungkin begitu banyak tenaga yang keluar dan juga keringat-keringat. Tapi untuk sekarang dengan adanya The Arts Effect Plus, Rock Wave-nya menghilangkan lagi pergerakan dari Franco yang hilang dengan begitu cepatnya. The better you smell, the better you play. Wow, Keyboy ini sejauh ini 100% kill participation ya. Bahkan tadi juga dia nggak pakai Petrify-nya untuk bisa men-secure ke arah 1 poin kill yang berhasil ditabung. Dan bahkan lihat, satu tertarik di arah top lane berhasil untuk dilontokin oleh cewek. Dan kita lihat dari itemization-nya. Iya, cewek ini cepat banget. Dia punya steal leg plate. Dia juga bakal menuju, wow man, golden staff sebentar lagi. Cloud yang over farming seperti ini bakal ngemudahin jalan Onyx Esports. Ingat, burst damage-nya mereka udah dapet. Offense itemnya selalu ada di atas dari defense item Rocky Hoshi. Jadi single burst saja, ini pasti tumbang satu dan mereka bakal menang jumlah untuk tim fight besar. Plus rotasi boot juga sekarang udah enak banget. Dia mau nge-flank ke arah mana aja dia bisa banget. Barusan ada konsel, namun terlihat dengan ada satu lagi pergerakan lewat happy space sedikit lagi. Itu ada dalam Albert. Ditampol dengan ada push boleh maju ke bagian depan dan juga dari Franco-nya pulang down. Namun sejauh ini dengan adanya pergerakan Cloud yang memang terlalu dalam masuknya. Cloud pun berhasil ditumbangkan, ada 2 untuk 3. Tapi R7 memancing keributan, memanggil siapapun yang ada di area tersebut untuk mengejar langsung ke arah dirinya. Bisakah dia bertahan dengan lagi satu Palistar, mau dia lompat ke bagian belakang. Masih terjebak 2 player ini terus-terusan mengejar, tapi R7 masih terlalu tebal. Oke, Boots bakal coba untuk melarikan diri aja dan pertukaran yang sangat-sangat banyak banget sih. Udah berhasil untuk ada trade kill. Lihat satu outer turret di arah tengah yang begitu mahal berhasil untuk dihancurkan. Sebenarnya tadi tuh R7 bisa ditumbangkan kalau Kairi-nya ikut team fight. Cuma di sini Kairi ngambil objektif yang berbeda. Dia makanin purple-nya, jadi Albert bakal ketahan untuk levelnya. Wow, dan ini juga menjadi space tambahan di mana Turtle yang ketiga berhasil untuk diamankan tanpa adanya kontes sama sekali. Siapapun yang mau masuk, ini bakal dihalangin abis-abisan, entah Drian, entah Keyboy. Yap. Oke, ditutup lagi barriernya. Memang tidak boleh membuat ini anak Rocky Hoshi. Ya udah, lu udah stay di situ aja, ikutin permainan dari Onyx Esports. Inilah yang mau mereka tekankan, dipaksa untuk masuk ke dalam tempo permainan dari Onyx dan satu ini turret lagi hancur. Wow, ini bahkan yang hancurin dari tadi turret-turretnya adalah cewek. Ini Goldswing-nya bakal lebih jauh lagi sih. Ya, dia cepet banget buat dapetin item. Bener, item-itemnya juga bakal lebih banyak lagi. Tapi lihat R7 yang terkena damage yang begitu menyakitkan. 1 versus 3 bukan hal yang baik, tapi R7 berhasil untuk ditumbangkan di tangan Boost dengan mega kill-nya. Oke, ada satu player lagi yang berhasil ditumbangkan. Sebenarnya itu Albert terlihat dari kejauhan. Akankah mereka mengejar karena satu hero ini? Tidak. Di bawah cutting minion dilakukan oleh Pakito sejauh ini dengan inner turret yang sudah tumbang di area top lane. Dan juga ada ancaman lagi di area mid lane. Akan bertahan berapa lama? Ataukah Rocky Hoshi bisa menemukan satu momentum untuk membalikkan seluruh keadaan? Oke, dan lihat ini jungle-nya juga dari invade abis-abisan ya. Dari Rocky Hoshi udah mulai ketinggalan 6.500 net worth yang terselisihkan. Buat mereka juga harus keep up banget. Sedangkan lihat lagi-lagi di invade abis-abisan. Waduh, dan sekarang kendal lagi. Karena dari R7 bisakah dia bertahan karena satu yang terakhir dia udah berhasil langsung dimasukkan. Tapi Keyboy berusaha untuk kabur ke bagian belakang. Berhasil dijepit juga untuk Keyboy. Dengan pasif yang dia punya. Masih punya kesempatan untuk hidup. Dengan begitu banyak SP yang masuk ke dalam tubuhnya. Terkena Sanguine Blow namun dengan ADB impact. Tapi damage belum begitu terasa. Chain Enhance pun dikeluarkan. Cecilian-nya mundur dulu. Wow, tadi sebenarnya kejepit ya. Tapi dia masih bisa mundur. Dengan Ocean ODT-nya juga, pasifnya aktif, darahnya nambah lagi, dan akhirnya gak ada yang terpick off. Dan bahkan cewek lagi-lagi berhasil untuk merhancurkan turret-turret yang dimiliki oleh Rocky Hoshi. Ini bahaya banget, ini snowball banget sih untuk Onyx. Iya, keunggulan mungkin lah kalau kita ambil average-nya sekarang ya, ini 1000 gold per menit. Keunggulan untuk Onyx Esports dan Win of Nature udah selesai untuk cewek. Team fight macam apa lagi, apapun yang mereka perbuat sekarang dengan defense item Rocky Hoshi ini bakal jebol semuanya. Di saat Blazing Duet-nya masuk ke dalam, berarti bad impact-nya agak sulit untuk terkena. Dan itu semua adalah pistol yang kalau memang tidak terkena ke arah R7, ya udah dia bakal free banget dengan WON-nya, Om. Benar, dan jangan lupakan juga tadi item yang di-buy sama Clay, itu Lightning Ranchon. Dia nggak punya item defense sekarang. Jadi bener main frontal full attack lihat nih. Clock of Destiny Lightning Ranchon, defense-nya mana? Gak ada defense sama sekali dan Blazing Duet masukkan dengan full damage. Win of Nature. Hanya tinggal bisa menghindari atau tidak nih. Dia masuk dengan WWN ya. Tidak bisa menghindari pergerakan Esmeralda yang memang tidak terlalu berdamage juga dengan gap yang seperti ini. Harusnya Blazing Duet-nya akan menjadi satu pergerakan yang bisa dioptimalkan dengan sebaik mungkin gitu. Lihat DPS-nya cepet banget. Ini udah kenceng banget sih. Itu dia tadi ngambil satu purple bang begitu cepatnya dan mempertahankan stack-nya. Level 12 banding
adanya gold laner kita 9. Iya, Ada 3 level. Simpelnya kalau kita lihat di sini adanya perbedaan atribut ya. Level gap yang sejauh ini membuat Onyx Esports mereka bakal nyaman untuk tim fight. Oke, Albertnya terkena lagi dong. Andai tadi ada Rocket juga, masih ada di situ. Kita nggak tahu lagi cerita apa yang akan diberikan oleh Onyx. Lordnya belum dead, Lordnya belum down. Namun, udah berhasil langsung menghancurkan satu base turret di area mid. Sementara R7 usir mundur dulu. Ada 2 hero yang bergerak ke bagian bawah, tapi R7 terkena efek slow yang begitu mematikan pula. Ada konsel sejauh ini, belum ada Aeronuk yang berhasil menarik ke arah satu player pun. Dan Vinnya masih mencari celah. Mereka semua berkumpul di area bawah. Dan R7 berhasil dihancurkan. Plus adanya satu base turret lagi di area bottom lane yang sudah dirubuhkan. Dan Albert mau kemana terkena chain enhance. Mereka lebih santai sekarang. Wow. Itu satu kali kena enhance chains mundur. Satu base turret berhasil untuk didapatkan kembali. Tersisa satu lagi aja nih. Base turret daerah top lane yang menjadi lini pertahanan untuk RRQ Hoshi. Gold swingnya 12.400. Tapi Iron Hook yang belum terlihat on point. Bahkan bukan cuma terlihat on point. Ini didinai banget sama immune yang dimiliki oleh Drian. Yes, dan bahkan ada 2 Malphite Roar. Cewek boots. Kairi tadi ada Blood Wings juga. Ya. Yang termahal untuk mix. Vinnya ditabrak Om dengan satu wild card. Tersisa 4 player aja. Tidak ada Bloodhound. Mereka akan semakin semena-mena lagi untuk bisa masuk ke bagian dalam. Tidak ada efek suppress. Bahkan untuk kali ini R7 yang tidak bisa melakukan banyak hal. Hanya ada 3 player mereka yang digrogoti satu persatu. Hanya ada 3 player tersisa. Wave minion pun akan masuk. China dan dikeluarkan. Tapi dengan epic space, Albert yang berusaha untuk bisa mendapatkan karena satu orang nama dirinya. Tidak berhasil dengan ada satu winter terakhir. Kairi yang masih berhasil selamat. Bahkan untuk kali ini dengan pergerakan Clay mencoba untuk maju ke bagian belah ataupun mundur. Itu pun tidak bisa lagi membuat mereka bisa